melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu musyawarah atau merendahkan kehormatan serta martabat anggota majelis musyawarah atau kewibawaan musyawarah penyelesaian sengketa. C. Mengeluarkan ungkapan atau pernyataan, perilaku atau gerak tubuh di dalam musyawarah yang dapat mempengaruhi kemandirian majelis musyawarah. 3. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, majelis musyawarah dapat mengambil tindakan di luar dari hal yang diatur dalam tata tertib ini. Demikian tata tertib musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan, agar kepada setiap orang yang hadir untuk dapat mengindahkannya. Terima kasih. Majelis musyawarah memasuki ruang musyawarah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Musyawarah terbuka penyelesaian sengketa proses pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024. Permohonan dengan nomor register 0001-PS-rek-3328-8 Romawi 2024 pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Agustus tahun 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya akan mengenalkan dahulu siapa-siapa yang hadir. Kami selaku Majelis Musyawarah Terbuka dari Bawaslu Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya Harpendi Dwi Pratiwi SIKOM MH selaku Ketua Majelis Musyawarah Terbuka. Selanjutnya di sebelah kanan saya Ahmad Marsuki Sarjana Teknik selaku anggota majelis. Di sebelah kiri saya Sri Anjarwati M.Com, anggota majelis, dan sebelah kiri paling ujung Farid Bani Adam SPDI sebagai anggota majelis. Kemudian apakah dari pemohon dan termohon hadir semua? Dari pemohon hadir? Pak Bima mau menguasakan atau tidak? Ada surat kuasanya? Mohon ditundukkan dulu.
Ya, silakan. Terima kasih. Mohon diperkenalkan satu persatu dari pihak pemohon yang hadir hari ini. Baik, terima kasih Majelis Pimpinan. Yang saya hormati dari pimpinan musyawarah beserta dengan jajarannya, yang saya hormati KPU beserta dengan jajarannya dan para hadirin yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini saya atas nama kuasa dari pemohon pada hari ini kita datang. Yang pertama saya sendiri Hendra Gunawan Saputra Sarjana Hukum. Yang kedua adalah Elba Sudi CPLC CPCLE, dan dari pemohon hadir juga Bapak Haji Muhammad Mukmin dan rekan saya yang satu Tessa Putri Anggraini Sarjana Hukum. Dan pada kesempatan ini yang tidak hadir dari pemohon Bapak Bima Eka Sakti, dan beliau sudah menguasakan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih pihak pemohon yang sudah menyampaikan dan memperkenalkan siapa-siapa yang hadir pada siang hari ini. Kemudian kami minta pihak termohon untuk memperkenalkan satu persatu siapa yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih Ketua Majelis Musyawarah. Mohon izin untuk memperkenalkan diri dari termohon. Yang pertama, saya sendiri Iwan Budi Pratiwi Esos MH. Kemudian sebelah kiri saya Dian Anika Sati SE. Sebelah kanan saya Ika Andrea Putri SPDI, dan paling kanan dari saya adalah Adi Purwanto SE. Demikian, dan hari ini sesuai dengan surat tugas yang kami buat, ada 4 orang anggota yang menghadiri. Demikian, Ketua Majelis. Terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan masing-masing yang hadir, baik dari pihak pemohon maupun termohon. Kemudian berarti pemohon hadir bersama prinsipal. Nanti yang menyampaikan apakah prinsipal langsung atau kuasa hukum? Kebetulan saya sendiri akan menyampaikan pemohon. Kuasa hukum. Baik, terima kasih. Kuasa hukum sudah menyampaikan kartu identitas sebagai pengacara, kemudian ada juga surat kuasa khusus untuk mendampingi atau ditugasi oleh pemohon. Saya kira bisa dilanjutkan. Baik Bapak dan Ibu semua, para pihak telah hadir semua. Kita lanjutkan agenda musyawarah terbuka pada hari ini dengan agenda pembacaan permohonan. Dan berikutnya apabila pihak termohon sudah siap untuk menyampaikan jawaban nanti bisa diteruskan. Kepada pemohon kami persilakan untuk menyampaikan atau membacakan pokok-pokok permohonannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Kami akan menyampaikan beberapa poin yang dimana permohonan penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tegal, identitas pemohon 1 Haji Muhammad Mukmin, pekerjaan swasta, warga negara Indonesia, alamat Duku Sempu Maja, RT 01 RW 01 yang Sari Kecamatan Paksiu, Kabupaten Tegal, nomor NIK 332 8060 3097 4002. Yang kedua, Bima Eka Sakti SSTP, pekerjaan pegawai negeri sipil, warga negara Indonesia, alamat Jalan Resep Barat 3 nomor B6 Komplek PP RT 05 garis miring 09/20 Kecamatan Banyumanik Kota Semarang, nomor NIK 332 81 0170 991
003. Dalam hal ini bahwa kami akan menyampaikan pokok permohonan secara langsung bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pemohon 1 dan pemohon 2 merasa keberatan dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua atas dukungan paslon calon Bupati Tegal dan Wakil Bupati Tegal secara perseorangan. Yang kedua, bahwa sejak pelaksanaan perbaikan versi pertama hingga versi kedua, para pemohon selalu meminta data yang real yang dihitung secara langsung oleh sistem dari pihak Komisi Pemilihan Umum, baik yang memenuhi syarat atau MS, yang tidak memenuhi syarat atau TMS, ganda atau jenis lainnya, namun dari pihak Komisi Pemilihan Umum tidak pernah memberikan data tersebut. Yang ketiga, bahwa pada saat pelaksanaan verwak, mekanisme pelaksanaan verwak tidak sesuai dengan teknis pelaksanaan atau standar operasional sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 60, 61, 62, 63 sehingga mengakibatkan sebagai data dari pihak para pendukung menjadi tidak memenuhi syarat atau TMS. Bahkan banyak yang berganda dari ini sangat merugikan pihak pasangan calon bupati dan wakil bupati secara perseorangan. Yang keempat, bahwa data ganda internal yang dimaksud oleh hasil versi kedua, Komisi Pemilihan Umum tidak menjelaskan bagaimana sumber dari kegandaan data real, ganda serta hak bagi pendukung atau calon perseorangan yang didukung seperti pada PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 64 ayat 1 dalam pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 kali kepada 1 pasangan calon perseorangan yang memiliki kesamaan nomor induk kependudukan sebagai dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 huruf B terbukti sebagai satu yang sama dan menyatakan kebenaran kepada pasangan calon perseorangan. Satu, dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal tersebut menurut kami selaku kuasa hukum calon perseorangan negara tersebut masih mempunyai hak memenuhi syarat dan dukungan ganda memenuhi tidak memenuhi syarat dan tidak dihilangkan. MS-nya menjadi TMS selama masih memberikan dukungan kepada satu pasangan calon perseorangan sesuai PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 64 ayat 2. Nomor 5, bahwa Komisi Pemilihan Umum pada saat melakukan vermin di lapangan secara utuh yang menjadi contoh adalah di Kecamatan Balakulang yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Padahal banyak nama yang mendukung akan tetapi tidak bermasukkan dalam data. Nomor 6, bahwa terdapat pada salah satu desa di Balakulang Wetan yang memenuhi syarat berjumlah 323 dari jumlah 1771 dari tanggal 23 Juni sampai dengan 30 Juni 2024. Kemudian pada tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2024 sebanyak 1448 secara tiba-tiba di TMS atau tidak memenuhi syarat. Jika dihitung secara spesifik 240 lebih dalam satu hari dengan 6 petugas memverifikasi sangat tidak relevan sehingga adanya tidak sesuai di lapangan. Ketujuh, bahwa berdasarkan hasil screening Excel dari tim kemudian dicek dan menemukan hasil 3.890 data yang ganda, maka dengan rincian 3.890 tambah 2.940 data KTP pendukung yang ganda. Data tersebut berasal dari sistem Silon dan dilakukan screening menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 8, bahwa kekuatan aplikasi Silon hanya mampu menampung berkas sebesar 100 MB untuk sekali upload dalam jumlah yang berbeda. Kenyataannya rata-rata data dukung yang terupload sebesar 100 sampai 150 data pendukung. Artinya daya tampung aplikasi Silon lemah karena ada admin kami tidak bisa mengupload data secara keseluruhan. 9, bahwa Bawaslu tidak mempunyai akses untuk masuk mengawasi sistem aplikasi Silon ini yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu untuk mengawasi pemilu bukan hanya di lapangan namun juga sistem Silon yang tidak bisa diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu. Yang 10, bahwa
Komisi Pemilihan Umum memiliki 3 aplikasi untuk mendata calon bupati dan wakil bupati yang mana tidak dijelaskan secara rinci sejak awal pemilik dari akun tersebut. 11. Bahwa terdapat surat pemberitahuan dari pihak Komisi Pemilihan Umum yang mana surat tersebut tanggal 30 Juni 2024 akan tetapi baru diserahkan per tanggal 8 Juli 2024, sehingga dalam hal ini sangat merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dan 12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak pernah menyerahkan data baik data KTP ataupun nama-nama ataupun jenis lainnya yang dapat diproses secara langsung oleh pihak pemohon 1 dan pemohon 2. Yang ke-13, bahwa Komisi Pemilihan Umum baru menyerahkan berkas ganda tanggal 27 Juli 2024 sehingga hal tersebut merugikan bagi pemohon 1, pemohon 2. Alasan permohonan dianggap dibacakan. Mohon izin udah. Petitum atau yang dimohon oleh langsung petitum nggak? Jadi yang dibacakan izin pimpinan majelis. Petitum hal yang dimohon oleh pemohon bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Badan Pengawas Pemilu atau Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal nomor 230/2-BA-328/2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan paslon calon bupati dan wakil bupati Tegal. 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Apabila Bawaslu Kabupaten Tegal berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo bono. Demikian permohonan pemohon dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Tegal dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai tercantum di atas. Terima kasih dari pemohon. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan pokok-pokok permohonan status petitum dari pihak pemohon. Tentu kita sudah mendengarkan bersama, kemudian juga mestinya sudah memahami dan kami sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan pada pihak termohon. Selanjutnya dari pihak termohon atas pembacaan permohonan dari pihak termohon, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik, majelis terhadap hal yang disampaikan oleh pemohon, kita persiapkan jawabannya dan akan dibacakan langsung oleh Ketua Divisi Hukum KPU Tegal. Berarti tidak ada pertanyaan ke pihak pemohon? Tidak ada pertanyaan, langsung kita berikan jawabannya. Baik, kemudian apakah pihak termohon sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap. Sudah sesuai dengan form PSP 7 dari Bawaslu? Jawaban termohon? Mohon izin Ketua Majelis, jadi sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 528 tahun 2023 tentang pedoman teknis penanganan pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilihan umum, sehingga format yang kami gunakan adalah format yang dari keputusan KPU nomor 528 tahun 2022. Demikian. Baik, pihak termohon karena ini forum beracaranya adalah forum di Bawaslu Kabupaten Tegal, tentu semua pihak, para pihak harus mematuhi apa yang menjadi aturan dari Bawaslu Kabupaten Tegal, sehingga kami persilahkan nanti pihak termohon bisa menyampaikan jawaban termohon, tetapi kami beri waktu kepada pihak termohon untuk memperbaiki sesuai dengan form PSP 7 yang ada di Perbawaslu. Kami beri waktu, hari ini sudah harus diserahkan karena besok sudah agendanya berbeda, dan kita pada proses penyelesaian sengketa ini berkali-kali kami sampaikan bahwa waktunya sangat terbatas, 12 hari sudah harus ada yang diputuskan, sehingga
kami perintahkan kepada pihak termohon, silakan hari ini bisa membacakan jawaban atas permohonan pemohon, tetapi hari ini juga kami tunggu perbaikan untuk menyesuaikan form PSP 7 sehingga besok kita bisa melanjutkan pada agenda yang sudah ditentukan oleh majelis. Termohon siap? Baik, kami siapkan majelis. Baik. Sambil menunggu perbaikan nanti di hari ini dan harus diserahkan pada Bawaslu, kami persilakan pihak termohon untuk menyampaikan atau membacakan jawaban atas permohonan dari pihak pemohon. Kami persilakan. Baik, akan disampaikan langsung oleh Bu Ida. Baik, akan kami bacakan jawaban termohon penyelesaian sengketa proses pemilihan dengan register perkara nomor 0001-PS-3.338-8 Yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tegal, kami sampaikan identitas termohon yang bertanda tangan di bawah ini. Nama 1. Himawan Tripratili, pekerjaan atau jabatan Ketua KPU Kabupaten Tegal, Kewarganegaraan Indonesia. 2. Adi Purwanto, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kabupaten Tegal, Kewarganegaraan Indonesia. 3. Nama Ika Andreas Tuti, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kabupaten Tegal, Kewarganegaraan Indonesia. 4. Nama Dian Anika Sari, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kabupaten Tegal, Kewarganegaraan Indonesia. 5. Nama Septian Jubair Adnan, pekerjaan atau jabatan anggota KPU Kabupaten Tegal, Kewarganegaraan Indonesia, masing-masing beralamat dan berkedudukan di Jalan Ade Irma Suryani nomor 02 Slawi, Kabupaten Tegal. Yang mulia Majelis Adjudikasi yang terhormat, sebelum memberikan jawaban atas permohonan pemohon, pertama-tama izinkan kami termohon mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan Yang Mulia Majelis Adjudikasi yang memberikan kesempatan kepada termohon untuk menjawab dan membantah dalil dalam permohonan dugaan pelanggaran sengketa proses pemilihan dengan permohonan yang diregistrasi perkara nomor 0001-PS-3.338-8 yang dimohonkan oleh Haji Muhammad Mukmin ST dan Bima Eka Sakti SSTP yang untuk selanjutnya disebut pemohon. Yang mulia Majelis Adjudikasi yang terhormat, berkenaan dengan permohonan pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan jawaban termohon inkasu KPU Kabupaten Tegal atas permohonan yang diregistrasi dengan perkara nomor 01-PS-3.338-8 Adapun pokok jawaban termohon berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban hukum termohon dalam proses penyelenggaraan pemilihan sebagai berikut. Jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon. 1. Bahwa sebagaimana dalil poin 1, pemohon menyampaikan keberatan dengan hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua. Waktunya adalah 2 hari setelah pelaksanaan penyerahan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dan tanpa disertai bukti pendukung. Dapat termohon narasikan bahwa KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan bakal calon pasangan. Kami ulangi, syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 bagian ke-11 pasal 79 sampai dengan pasal 81 dan telah melaksanakan penyerahan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan pasangan calon pasangan pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yang dihadiri waktu itu adalah oleh Bawaslu Kabupaten Tegal, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan liaison official atau LO bakal pasangan calon perseorangan. Dalam kesempatan tersebut tidak ada keberatan baik dari Bawaslu Kabupaten Tegal maupun LO bakal pasangan calon perseorangan. Namun LO bakal pasangan calon perseorangan tidak mau menerima berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi
administrasi perbaikan kedua. Kejadian ini tentu dicatat oleh KPU Kabupaten Tegal di formulir model keberatan kejadian khusus KWK pada tanggal 28 Juli 2024 pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. LO bakal pasangan calon persorangan datang ke KPU Kabupaten Tegal untuk meminta berita acara rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dan baru menyerahkan formulir model keberatan kejadian khusus KWK bermaterai tanpa disertai bukti pendukung, bukti T1. 2. Bahwa seperti yang didalilkan pada poin 2 adalah tidak benar. Faktanya, data yang dimaksud pemohon sudah terdapat di menu silon bakal pasangan calon persorangan. Silon sudah menunjukkan progres dan bisa diakses oleh bakal pasangan calon persorangan, sehingga secara nyata kebutuhan pemohon bisa didapatkan dari silon dan tidak ada ketentuan yang mengatur KPU Kabupaten Tegal untuk memberikan data yang dimaksud, baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Pada proses sebelumnya, KPU Kabupaten Tegal melalui layanan helpdesk telah memberikan materi terkait fitur-fitur yang ada di silon kepada LO dan admin silon bakal pasangan calon persorangan. Selama tahapan pencalonan, proses penyerahan data melalui silon termasuk penyelesaian status MS dan TNS juga melalui aplikasi silon, bukti T2. Yang ketiga, bahwa seperti yang didalilkan pada poin 3 adalah tidak benar. Faktanya, KPU Kabupaten Tegal dalam melaksanakan verifikasi faktual sudah sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024, bagian ke-8 pasal 60 sampai dengan pasal 63. Proses yang sudah dilalui adalah KPU Kabupaten Tegal melaksanakan bimbingan teknis persiapan verifikasi faktual kepada PPK, kemudian penyerahan lembar kerja yang memuat daftar nama pendukung kepada PPS melalui PPK. Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS adalah untuk membuktikan kebenaran identitas pendukung, yaitu memastikan pendukung bakal pasangan calon persorangan merupakan pendukung yang tercantum dalam lembar kerja PPS dengan memverifikasi KTPL atau surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil milik pendukung. Dalam hal identitas pendukung tidak benar, KPU Kabupaten Tegal melakukan verifikasi kebenaran dukungan dengan cara menanyakan kebenaran dukungan yang diberikan kepada pasangan calon persorangan. PPS melakukan verifikasi faktor ke-1 dengan metode sensus dengan menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain. Dalam hal PPS tidak menemui langsung pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain, PPS meminta bakal pasangan calon persorangan untuk menghadirkan pendukung di kantor PPS atau tempat lain yang disepakati paling lambat 3 hari terhitung sejak PPS tidak dapat memenuhi pendukung tersebut dan atau menggunakan sarana teknologi informasi. Jika pada verifikasi faktual ke-1 pendukung menyatakan kebenaran dukungannya kepada bakal pasangan calon persorangan, dukungan yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat. Dalam hal pendukung ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 kali, ganda yang terdaftar memberikan dukungan lebih dari 1 kali kepada bakal pasangan calon persorangan yang memiliki kesamaan NIK terbukti sebagai 1 orang yang sama dan menyatakan kebenaran dukungannya kepada bakal pasangan calon persorangan. 1 dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan dukungan selebihnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Selama tahapan verifikasi faktual dari BIMTEK, proses verifikasi faktual sampai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual di tingkat kabupaten, tidak ada keberatan dan kejadian khusus baik dari bakal pasangan calon persorangan maupun Bawaslu Kabupaten Tegal. Bukti T3. 4. Bahwa yang didalilkan pada poin 4 adalah tidak benar. KPU Kabupaten Tegal telah melaksanakan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 bagian ke-11 pasal 79 sampai dengan pasal 81. KPU Kabupaten Tegal melakukan verifikasi setiap lembar dokumen dukungan yang diunggah di silon, sehingga bagi data ganda internal yang memenuhi syarat statusnya MS dan dukungan selebihnya dinyatakan TNS.
Total data yang harus diverifikasi administrasi perbaikan kedua adalah 47.135. Dari jumlah tersebut dapat termohon uraikan jumlah yang MS atau memenuhi syarat adalah 29.965 dukungan. Jumlah TMS atau tidak memenuhi syarat adalah 17.170 dukungan. Dan data ganda internal adalah 17.970. Dari data ganda internal tersebut, jumlah yang memenuhi syarat adalah 8.505 dukungan. Dan yang TMS atau tidak memenuhi syarat adalah 9.465 dukungan. Hal ini membuktikan bahwa dalil pemohon adalah tidak benar. Faktanya dari data ganda internal yang berjumlah 17.970 hanya sebanyak 8.505 tidak dihilangkan MS-nya menjadi TMS dalam proses verifikasi administrasi perbaikan kedua. Bukti T4. Yang kelima, bahwa dalil sebagaimana pengelima dalam kabur atau tidak jelas, obscure label, bahwa persoalan verifikasi administrasi atau permin tidak ada kaitannya atau tidak berkaitan dengan verifikasi faktual atau perfak. Jadi apa yang dikatakan adalah tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan apa yang didalilkan oleh pemohon. Persoalan permin tidak berpengaruh ketika perfak. Permin berkaitan dengan permin perbaikan kedua, sedangkan perfak untuk melakukan verifikasi terhadap data yang sudah dipermin. Bukti T5. 6. Bahwa dalil sebagaimana poin 6 adalah tidak benar, karena pada proses verifikasi faktual, KPU Kabupaten Tegal telah mengeluarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) sehingga kerja-kerja di Desa Balapulang Wetan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh KPU. Dan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tegal pada prosesnya, verifikator sudah melaksanakan verifikasi faktual sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 61 sampai dengan pasal 23 dan tidak ada saran perbaikan dari PKD Panwascam, juga tidak ada keberatan dan catatan kejadian khusus dari PO bakal pasangan calon persorangan. Dapat kami narasikan, pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, TPS Balapulang Wetan bersama PKD mulai melaksanakan verifikasi faktual setelah mendatangi rumah-rumah warga banyak yang tercatat di lembar kerja, tidak merasa memegang KTPL, tidak mengetahui siapa yang didukung, kemudian menanyakan dokumen penting KTP kenapa bisa disalahgunakan. Nah, dalam waktu 4 hari, kurun waktu 4 hari, 23 sampai 26 Juni 2024, yang diverifikasi sejumlah 160 dukungan dengan yang memverifikasi dari 3 orang PPS. Masing-masing diberi beban kerja memverifikasi faktual sebanyak 30 lembar. Kemudian, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Tegal nomor 1284 tahun 2024 tentang pembentukan tim verifikasi faktual dukungan pencalonan persorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2024, pada tanggal 27 Juni 2024 TPS Balapulang Wetan menambah petugas perfak yang sebelumnya hanya 3 orang menjadi 6 orang. Dikarenakan penambahan personil dari sekitar TPS dari jumlah 6 orang TPS Balapulang Wetan membagi beban kerja dengan target 1 orang membawa 50 sampai dengan 70 lembar kerja. Berikut adalah progres verifikasi faktual di Desa Balapulang, Kecamatan Balapulang. Progres di verifikasi faktual di Desa Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Yang pertama, tanggal 23 sampai dengan 26 Juni 2024, dengan beban kerja dibagi 3 orang PPS sejumlah 160 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 69 MS dan 91 TMS. Tanggal 27 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS sejumlah 266 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 20 MS dan 246 TMS. Tanggal 28 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS sejumlah 188 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 48 MS dan 140 TMS. Tanggal 29 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS sejumlah 400 dukungan
dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 83 MS dan 317 TMS. Tanggal 30 Juni 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS, sejumlah 364 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 48 MS dan 316 TMS. Tanggal 1 Juli 2024 dengan beban kerja dibagi 6 orang PPS, sejumlah 393 dukungan terverifikasi dengan hasil verifikasi 55 MS dan 338 MS. Kemudian tanggal 30 Juni 2024, TPS dan serta TPS Pulau Wetan dengan diawasi oleh PKD melaksanakan verifikasi faktual di rumah Ibu Vera RT 10 RW 8. Saat sedang berjalannya verifikasi faktual, LO dari Kabupaten Tegal atas nama Yusron datang melihat teknis pelaksanaan verifikasi faktual. Fakta yang terjadi di kegiatan verifikasi faktual tersebut adalah orang-orang yang dikumpulkan kebanyakan tidak tercatat di lembar kerja verifikasi faktual. Kemudian PPS berkoordinasi dengan PKD dan saran dari PKD nama-nama yang tidak ada di lembar kerja verifikasi faktual tidak boleh digantikan dengan alasan apapun. Selama proses verifikasi faktual selalu diawasi oleh PKD untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan regulasi. Jadi tidak benar dari pemohon yang menyebut tanggal 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2024 sebanyak 1.448 secara tiba-tiba di TMS-kan. Faktanya, jumlah dalam kurun waktu 30 Juni sampai dengan 1 Juli 2024, jumlah total yang diverifikasi faktual adalah 757 dukungan. Dengan jumlah NS adalah 103 dan jumlah TMS adalah 654. Bukti T6. 7. Bahwa dalil sebagaimana poin 7 adalah tidak benar terkait data hasil screening Excel yang dimaksud adalah wilayah internal bakal pasangan calon persorangan serta tidak pernah dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Tegal, sehingga data tersebut di luar pengetahuan KPU Kabupaten Tegal. KPU Kabupaten Tegal hanya dapat mengetahui data ganda yang diserahkan di silon. Tidak benar data ganda hanya satu orang digandakan satu data, tetapi faktanya di silon banyak data yang digandakan lebih dari satu, bahkan ada yang digandakan sampai dengan 11. Sehingga rincian data ganda 3.890 dibagi 2 sama dengan 1.945 sebagaimana yang didalilkan pemohon tidak relevan. Faktanya di silon ditemukan data ganda antar data yang baru diunggah di verifikasi administrasi perbaikan kedua. Juga ada ganda dengan data lama yang sudah diverifikasi faktual. Bukti T7. 8. Bahwa dalil sebagaimana poin 8 adalah tidak benar. Kapasitas daya tampung 100 MB adalah memang dari KPU RI, sehingga KPU Kabupaten Tegal sebagai user silon tidak mempunyai kewenangan untuk menambah kapasitas tersebut. Faktanya, saat penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon persorangan, pemohon sudah bisa mengunggah dokumen syarat dukungan dengan kapasitas tersebut. Dalam proses tahapan, KPU Kabupaten Tegal memberikan informasi, bahkan dalam situasi terkendala pemohon bisa berkonsultasi melalui layanan helpdesk. Bukti T8. 9. Bahwa dalil sebagaimana poin 9 adalah tidak benar. KPU Kabupaten Tegal telah memberikan akses tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan. KPU Kabupaten Tegal telah membuatkan akun untuk Bawaslu Kabupaten Tegal. Akses Bawaslu Kabupaten Tegal memang hanya bisa melihat rekap perkembangan data, tetapi pada saat pengawasan, Bawaslu Kabupaten Tegal bisa ikut serta melihat, bahkan saat verifikasi administrasi perbaikan kedua, Bawaslu Kabupaten Tegal melalui Panwascam mengawasi secara penuh proses verifikasi administrasi. 10. Bahwa dalil sebagaimana poin 10 adalah tidak benar. KPU tidak mempunyai 3 aplikasi, tetapi KPU hanya mempunyai 1 aplikasi, yaitu aplikasi silon. Sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 bab 13 Romawi, sistem informasi pencalonan pasal 114 berbunyi, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan pasangan calon persorangan menggunakan silon dalam melakukan tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur,
Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sehingga untuk tahapan pencalonan, Komisi Pemilihan Umum hanya memiliki satu aplikasi, yaitu Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Tidak ada aplikasi lain untuk tahapan pencalonan selain Silon. Adapun Silon yang digunakan adalah pencalonan diberi akses dengan cara membuat akun KPU Kabupaten Tegal, Bawaslu Kabupaten Tegal, dan bakal pasangan calon perseorangan. Bukti T10. 11. Bahwa dalil sebagaimana PON 11 adalah tidak benar. KPU Kabupaten Tegal tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pemohon. Faktanya, surat pemberitahuan yang dimaksud adalah surat pemberitahuan dari PPK Margasari, yang mana dalam prosesnya sesungguhnya telah melalui komunikasi dan koordinasi yang disampaikan sejak awal dengan LO, serta kondisi LO tidak tahu menahu bahwa yang bersangkutan ditunjuk sebagai koordinator baik di tingkat desa maupun kecamatan. Saat rapat pleno terbuka, hasil verifikasi faktual di tingkat kecamatan sampai dengan kabupaten tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh tim kecamatan maupun LO kabupaten, serta tidak ada saran perbaikan dari Panwascam maupun Bawaslu Kabupaten Tegal. Bukti T11. 12. Bahwa dalil sebagaimana PON 12 adalah tidak benar. Termohon tidak memberikan data tersebut. Faktanya, sesuai ketentuan KPU Kabupaten Tegal, hanya diberikan kewenangan untuk meneliti dokumen dan memastikan kebenaran dokumen syarat dokumen pasangan calon perseorangan. Hal tersebut tertuang di PKPU nomor 8 tahun 2024 bagian keempat tentang verifikasi administrasi dukungan syarat, dukungan pasal 50 dan pasal 51, sehingga pemohon tidak perlu meminta data dari termohon karena data yang dilakukan verifikasi faktual adalah data di bawah pengawasan pemohon, di bawah penguasaan pemohon, di mana secara ketentuan semua dilakukan verifikasi faktual, sehingga sesungguhnya pemohon sudah memiliki data yang dimaksud. Bukti 12. 13. Bahwa dalil sebagaimana PON 13 adalah tidak benar. Faktanya tidak ada ketentuan yang mengatur KPU Kabupaten Tegal untuk memberikan data yang dimaksud, karena data yang dimaksud sudah terdapat di silon pemohon. Tetapi pada tanggal 27 Juli 2024, KPU Kabupaten Tegal memberikan data tersebut adalah sebagai respon dari KPU Kabupaten Tegal terhadap permintaan data, karena bagian dari tagline KPU dalam KPU melayani, sehingga tidak benar bahwa dengan diberikannya data pada tanggal tersebut pemohon dirugikan. Bukti T13. Petitum. Berdasarkan uraian fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku, dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana telah didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan permohonan pemohon, termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah demi hukum berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal nomor 230-2-BA-3328-2024 tentang hasil verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tegal. 3. KPU Kabupaten Tegal sampai dengan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua dukungan bakal pasangan calon perseorangan belum pernah mengeluarkan surat keputusan. Jadi semua yang didalilkan terkait dengan surat keputusan adalah tidak benar. 4. Menyatakan termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Apabila Bawaslu Kabupaten Tegal berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian disampaikan jawaban termohon dengan harapan Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dapat segera memeriksa dan memutus permohonan ini.
Dian Anikasari ditandatangani, Septian Subir Adnan ditandatangani. Terima kasih Pak Ketua Pak Ketua Majelis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian sudah disampaikan jawaban dari pihak pemohon atas pokok-pokok pengakuan yang disampaikan oleh pihak pemohon. Saya kira agenda musyawarah hari ini yang terkait dengan permohonan dengan nomor register 0001-garing-PS-Rek-33.3328 Romawi garing 2024 ditunda sampai dengan besok untuk dilanjutkan dengan agenda selanjutnya. Izin Bina. Pak Bisa ada tambahan terkait dengan pokok permohonan? Enggak, terkait dengan salinan dari jawaban pemohon kita belum minta, belum dikasih sama majelis. Cukup? Ya, saya kira nanti karena tadi kami sudah perintahkan kepada pihak termohon untuk merevisi jawaban termohon ke dalam format PSP 7 dengan Perbawaslu. Saya kira nanti hari ini kami perintahkan untuk segera diberikan kepada kami, pada majelis melalui sekretariat. Kemudian nanti juga kami berikan kepada pihak pemohon, sehingga besok agendanya tetap sesuai dengan agenda yang sudah kita jadwalkan. Hari ini agendanya hanya pembacaan pokok-pokok permohonan dan jawaban dari termohon. Bisa dipahami? Termohon bisa dipahami? Terima kasih. Sekali lagi musyawarah terbuka terkait dengan permohonan dengan nomor register 0001-garing-PS-Rek-33.3328 Romawi garing 2024 ditunda sampai dengan besok hari Selasa tanggal 13 Agustus pukul 09. Kemudian majelis musyawarah memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada musyawarah selanjutnya tanpa harus dipanggil kembali karena panggilan ini bersifat resmi, dan kami berharap para pihak bisa hadir tepat waktu, tidak seperti tadi. Kami sudah menunggu para pihak, tetapi para pihak sampai dengan jam 10 belum lengkap, belum hadir semua. Sehingga kami perintahkan untuk agenda besok pukul 09.00 WIB para pihak kami perintahkan untuk hadir tepat waktu. Bisa dipahami? Termohon bisa dipahami? Terima kasih. Maka dengan ini sidang dinyatakan ditutup untuk dilanjutkan besok. Terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, Mas Robi, wawancara Mas.